Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Oke, video kali ini kita akan bahas tentang topik yang sangat penting dalam dunia bisnis dan investasi, yaitu dampak Good Corporate Governance atau GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan. Good Corporate Governance atau sering disebut GCG adalah serangkaian aturan, praktik, dan proses yang digunakan untuk mengarahkan dan mengontrol perusahaan. Prinsip-prinsip GCG bertujuan untuk memastikan bahwa perusahaan dikelola dengan baik, transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab kepada para pemangku kepentingan. Kinerja keuangan sendiri adalah ukuran yang menunjukkan seberapa baik sebuah perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola asetnya. Jadi, bagaimana penerapan GCG yang baik dapat mematuhi kinerja keuangan perusahaan? Mari kita bahas lebih dalam. Konsep Good Corporate Governance, yaitu sebelum masuk ke dampaknya, kita perlu memahami konsep dasar dari Good Corporate Governance. Ada 5 prinsip utama dalam GCG, yaitu transparansi. Artinya perusahaan harus terbuka dalam mengungkapkan informasi material dan relevan terkait kegiatan bisnis, kondisi keuangan, serta kinerja perusahaan. Dan transparansi, para investor dapat mengambil keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang akurat. Yang kedua, akuntabilitas atau accountable. Setiap orang dalam organisasi memiliki tanggung jawab yang jelas. Manajemen wajib mempertanggungjawabkan setiap tindakan dan keputusan bisnis kepada para pemegang saham. Yang ketiga, responsibilitas atau responsibility. Perusahaan wajib mematuhi regulasi dan norma yang berlaku, termasuk dalam aspek hukum, sosial, dan lingkungan. Yang keempat, independensi. Keputusan bisnis harus diambil secara objektif tanpa ada konflik kepentingan yang memengaruhi hasilnya. Yang kelima, keadilan atau fairness. Semua pemegang saham, baik mayoritas ataupun minoritas, memiliki hak yang sama dan diperlakukan secara adil oleh perusahaan. Prinsip-prinsip ini menjadi fondasi yang kuat dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berkelanjutan. Yang selanjutnya yaitu mekanisme GCG. Untuk menjalankan GCG, perusahaan membutuhkan mekanisme yang jelas. Di antaranya Dewan Komisaris berperan dalam mengawasi dan memastikan manajemen menjalankan strategi bisnis secara efektif dan sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Komite audit bertugas mengawasi pelaporan keuangan agar akurat sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Mereka juga memantau proses audit internal dan eksternal. Yang ketiga, Dewan Direksi bertanggung jawab atas operasional harian dan pengambilan keputusan strategis perusahaan. Mereka memastikan bahwa visi dan misi perusahaan dapat tercapai secara optimal. Yang keempat, rapat umum pemegang saham atau RUPS. Forum ini bagi para pemegang saham untuk menyampaikan pendapat dan memberikan persetujuan atas keputusan strategis perusahaan. Dengan mekanisme ini, setiap aspek operasional perusahaan diawasi dengan baik, sehingga risiko kecurangan dan kesalahan pengelola dapat diminimalisir. Selanjutnya, dampak GCG terhadap kinerja keuangan. Sekarang, kita akan membahas tentang bagaimana penerapan GCG yang baik dapat meningkatkan kinerja keuangan. Berikut adalah beberapa dampak positif yang dirasakan. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan investor, transparansi dan pelaporan keuangan dan manajemen risiko yang baik menciptakan kepercayaan bagi para investor.
Dan begitu perusahaan lebih mudah menarik investasi baru. Yang kedua, memperbaiki manajemen risiko. GJK yang efektif membantu perusahaan mengidentifikasi dan mengelola risiko dengan baik, sehingga potensi kerugian dapat diminimalisir. Selanjutnya yaitu efisiensi operasional. Pengawasan ketat dari Dewan Komisaris dan Komite Audit memastikan bahwa biaya operasional dikelola dengan optimal dan tidak ada kebocoran anggaran. Selanjutnya, peningkatan nilai perusahaan. Ketika tata kelola perusahaan yang baik, nilai perusahaan di mana investor juga meningkat. Hal ini tercermin dalam harga saham yang stabil dan cenderung naik. Contoh nyatanya yaitu perusahaan memiliki tata kelola yang baik seperti Unilever, Bank Mandiri, bank yang lainnya mampu menunjukkan performa keuangan yang kuat dan berkelanjutan. Nah, jadi kesimpulan dari GJK tersebut bukan hanya sekedar aturan, tapi pondasi penting dalam menjaga keberlanjutan dan kinerja keuangan perusahaan. Dengan tata kelola yang baik, perusahaan dapat mampu meningkatkan kepercayaan investor, mengelola risiko dengan baik, dan menciptakan efisiensi operasional. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga informasi yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah wawasan Anda tentang pentingnya good corporate governance dalam dunia bisnis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk pembahasan menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.